Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang SDLC dan software proses model. Anggota kami terdiri dari yang pertama yaitu Amanda Hasna Cahyana dengan NPM 20150611073, Fajar Indarto dengan NPM 20150611067, dan saya sendiri nih Aprian dengan NPM 20150611076. Selanjutnya Seri Martina Mulyadi dengan NPM 20150611021. SDLC dan Software Process Model. Software Development Life Cycle atau SDLC. Software atau aplikasi yang kita nikmati sekarang ini kelihatannya cukup sederhana dan menyenangkan saat digunakan. Namun, di balik itu semua, ada orang-orang berjasa yang membuat software dapat terus berkembang dan fungsional. Salah satu cara untuk menghidupkan sebuah calon software adalah dengan melakukan Software Development Life Cycle atau SDLC. Lalu, apa SDLC itu sebenarnya? Apa itu Software Development Life Cycle atau SDLC? SDLC adalah siklus hidup pengembangan sebuah sistem dalam rekayasa sistem dan rekayasa sebuah software. SDLC merupakan suatu proses perubahan dan pembuatan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Untuk apa SDLC ini? Tentunya untuk menghasilkan output sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan ekspektasi para pengguna. Secara singkat, SDLC merupakan sebuah proses memproduksi sebuah software dengan kualitas tinggi-tingginya tetapi dengan biaya serendah-rendahnya. SDLC juga memiliki beberapa tahapan termasuk planning, design, testing, building, and deployment. Model SDLC terkenal meliputi waterfall model, spiral model, dan juga agile model. Selanjutnya, cara kerja software development life cycle. SDLC bekerja dengan menurunkan biaya pembangunan sebuah produk atau software sambil memperbaiki kualitas dan mempersingkat waktu produksi secara serentak. SDLC mendapatkan sebuah tujuan dengan mengikuti panduan dari sebuah rancangan yang dibuat oleh stakeholders atau klien. Rancangan ini dimulai dari evaluasi sistem yang sudah ada demi efisiensi. Kemudian, tim akan mendefinisikan persyaratan-persyaratan dari sistem yang baru. Setelah itu, software akan dibuat dengan beberapa tahap, mulai dari identifikasi, perencanaan, rancangan, membangun produk, dan pengujian, pemasaran, dan pemeliharaan. Untuk menghindari penggunaan biaya yang terlalu besar, maka engineer akan meminta feedback dari end user terhadap produknya. Proses SDLC ini dapat mengeliminasi pekerjaan yang berulang-ulang setelah perbaikan yang sudah selesai. Selanjutnya, langkah-langkah penerapan Software Development Life Cycle atau SDLC. SDLC bekerja dengan memangkas biaya dari pengembangan sebuah software sambil membereskan kualitas serta memperpendek waktu dalam produksi. Dengan efektivitas seperti itu, sebenarnya bagaimana cara kerja dalam SDLC? Yang pertama itu identifikasi masalah. Analisis kebutuhan dan masalah merupakan syarat paling dasar dan juga utama dalam SDLC. Dalam tahapan ini, engineer ataupun developer menerima semua input yang termasuk dari customer, salesperson, industri, dan juga programmer. Setelah input masuk, engineer akan mencoba mempelajari kekurangan dan kelebihan dari sistem. Tujuan dari tahapan ini adalah peningkatan dari sistem yang sudah ada. Selanjutnya itu perencanaan. Dalam tahap ini, tim engineer akan merencanakan berbagai persyaratan dalam pembuatan software baru atau software yang sudah ada. Hal ini termasuk dari aspek biaya dan juga bahan-bahan yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, perencanaan ini termasuk pula rincian dari risiko atau skenario terburuk dari software yang akan di SDLC-kan. Selanjutnya itu yang ketiga, rancangan. Fase SDLC ini dimulai dari mengubah spesifikasi sebuah software ke dalam design plan yang disebut dengan desain dokumen spesifikasi atau DDS. Semua tim yang bersangkutan termasuk dengan klien akan membantu mereview dari rancangan ini dan menawarkan feedback. Sangat penting untuk mengumpulkan semua feedback yang diberikan dalam dokumen ini. Jika ada kegagalan dalam tahap ini, akan berakibat biaya yang melonjak dan menjadi over. Bahkan kemungkinan terburuknya adalah dapat membuat proyek jadi gagal dan bangkrut. Yang keempat, membangun atau mengembangkan produk. Dalam SDLC ini, engineer dan tim akan
membangun sebuah produk dari barisan atau bahasa pemrograman. Jika tahap sebelumnya sudah dikerjakan dengan sangat detail, mungkin sebenarnya tahap ini dapat dikatakan tahap paling sulit dan membingungkan. Yang kelima, pengujian. Dalam tahap pengujian, pertanyaan-pertanyaan seperti sudahkah kita mendapat apa yang kita mau akan terus berulang. Dalam pengujian, engineer dan tim harus memastikan bahwa produk yang dibuat tidak memiliki cacat dan sesuai dengan permintaan klien. Yang keenam, memasarkan produk. Jika pengujian selesai, pemasaran produk mulai bisa dilakukan. Hal ini bukan berarti tahap SDLC sudah selesai. Berbagai feedback yang disampaikan oleh user juga harus didengarkan lagi. Bila perlu, akan ada penyesuaian lagi terhadap produk. Yang ketujuh, melakukan pemeliharaan atau maintenance. Dengan keadaan dan kondisi teknologi yang terus berubah, tahapan terakhir dari SDLC harus mengharuskan engineer dan tim tetap memelihara produk yang sudah selesai. Hal ini perlu dilakukan untuk meminimalisir error pada produk. Selanjutnya, model-model software development lifecycle. Software development lifecycle memiliki beberapa model, yaitu yang pertama itu waterfall model. Model SDLC ini dikatakan merupakan model tertua dan tersingkat dalam penerapannya. Dalam model ini, setelah suatu fase selesai, langsung dimulai dengan fase berikutnya. Setiap fase memiliki rencana kecil dan menurunkan ke fase berikutnya. Maka dari itu, fase ini dikatakan waterfall atau air terjun, karena tiap fase memiliki turunan kecil lainnya. Namun, salah satu kekurangan dari model ini adalah jika ada satu detail kecil yang tertinggal dapat mempengaruhi keseluruhan rencana dan berakhir berantakan. Selanjutnya yaitu V-shape model. Merupakan lanjutan dari waterfall model. Metode SDLC ini akan mencoba tiap fase dalam pengembangan suatu produk. Selanjutnya itu ada Agile model. Model SDLC ini dapat memisahkan produk dengan proses dan waktu pengerjaan secara cepat. Metodologi ini diyakini sangat efektif dan untuk keberhasilan ciptaan sebuah produk. Dalam metode ini, tim akan mencoba tiap produk yang sudah selesai untuk meminimalisir kesalahan. Namun, salah satu kesalahan dari metode ini dapat memicu proyek ke arah yang salah dan tidak sesuai dengan kemauan dan ekspektasi dari customer. Selanjutnya yaitu Big Bang Model. Model ini merupakan model yang diklaim memiliki resiko tinggi saat dijalankan. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan dalam pekerjaannya, tim akan menginvestasikan semua bahan baku ke dalam proyek tersebut, sehingga metode ini akan berhasil jika mengerjakan proyek yang kecil dan cenderung berbahaya untuk proyek besar. Selanjutnya itu iteratif model. Metode SDLC ini merupakan metode yang memiliki reputasi tinggi. Developer akan menciptakan produk dengan versi cepat dan pastinya murah. Setelah itu, mereka akan mencoba produk dan merevisi jika ada kesalahan. Salah satu kekurangan dari metode ini adalah dapat mengkonsumsi bahan baku jika ada satu detail yang tertinggal untuk dikerjakan. Dan yang terakhir itu spiral model. Metode ini merupakan metode yang paling fleksibel dan mirip dengan iteratif model. Metode ini fokus pada repetisi dan dalam pengerjaannya. Nah, itu dia sedikit mengenai software development lifecycle atau SDLC yang sangat penting untuk pengembangan sebuah software. Selanjutnya software process model atau software development methodology. Apa sih software development method itu? Jadi, software development method adalah pengembangan suatu produk perangkat lunak. Istilah pengembangan perangkat lunak bisa dipakai untuk menyebut aktivitas pemrograman komputer, yaitu proses menulis dan mengelola kode sumber. Namun dalam artian luas, istilah ini mencakup semua hal yang terlibat antara penciptaan perangkat lunak yang diinginkan melalui perwujudan akhir perangkat lunak. Idealnya, dalam proses yang terencana dan terstruktur, karena itu pengembangan perangkat lunak ini bisa mencakup penelitian, pengembangan baru, purwarupa, modifikasi, pemakaian kembali, rekayasa ulang, pengelolaan, atau aktivitas yang menghasilkan produk perangkat lunak. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan software yaitu
Yang pertama, produk dan software. Terdiri dari program, dokumen, dan data. Selanjutnya, proses pengembangannya terdiri dari proses manajemen dan proses teknikal. Peralatan atau tools dan elemen kunci dalam pengembangan software. Yang pertama, peralatan atau tools. Yang pertama adalah case. Case-aided software engineering, yaitu software yang menggabungkan software, hardware, dan database. Software engineering untuk menghasilkan suatu lingkungan software engineering. Database software engineering, yaitu sebuah struktur data yang berisi informasi penting tentang analisis, desain, kode, dan testing. Analogi dengan case pada hardware adalah CAD, CAM, dan CIE. Tiga elemen kunci dalam pengembangan software. Yang pertama adalah metode, yang kedua adalah analisis kebutuhan sistem dan software. Yang ketiga, desain dan struktur data. Perbedaan SDLC dan SW Process Model. Perbedaan antara pengembangan software dan pengembangan sistem informasi adalah pengembangan software mampu mengelola aktivitas pengembangan software berskala besar dalam tiap tahapannya. Selain itu, dalam pengembangan software lebih bersifat aplikasi untuk pengguna akhir dan sangat berkaitan dengan pengguna operasional dan pencapaian keunggulan kompetitif perusahaan. Berkaitan dengan keunggulan kompetitif perusahaan meliputi keamanan, akses informasi, strategi bisnis, dan sarana yang penting bagi semua fungsi bisnis. Proses bisnis dalam suatu organisasi serta meningkatkan daya saing perusahaan. Sedangkan pada pengembangan sistem informasi yang merupakan kemampuan untuk menganalisa kebutuhan atau requirement dan proses bisnis serta mendesain sistem berdasarkan tujuan dari organisasi. Dan dalam pengembangan sistem informasi, organisasi harus mampu melakukan perubahan sistem informasi yang mendasar, baik terkait dengan perusahaan, kebijakan, struktur organisasi, perubahan lingkungan, perubahan hubungan antara user dengan sistem informasi, proses, dan peralatan. Selain itu, dalam pengembangan sistem informasi, perlu diperhatikan tingkat risiko yang mungkin terjadi dalam pengembangan sistem informasi tersebut. Bisa jadi akan memerlukan sumber daya yang lebih banyak dari yang direncanakan. Poin ketiga, tahapan-tahapan juga berbeda. Pada SDLC memiliki 7 tahapan, yaitu planning, analysis, design, development, testing, implementation, dan maintenance. Sedangkan pada SW Process Model memiliki 3 tahapan saja, yaitu rancangan atau desain, kode atau code, dan uji atau testing. Akan menjelaskan mengenai Dynamic System Development Method atau DSDM yang merupakan salah satu contoh dari model proses. Pengertian Dynamic System Development Method yaitu merupakan salah satu metode agile yang berupa sebuah pendekatan pengembangan perangkat lunak cepat yang menyediakan kerangka kerja atau framework untuk membangun dan memelihara sistem atau perangkat lunak yang memenuhi batas waktu yang ketat dengan menggunakan prototipe yang diperluas dan ditambah atau incremental prototyping secara perlahan dalam lingkungan proyek yang terkendali. Pada awalnya, Dynamic System Development Method itu didasari oleh Rapid Application Development atau RID dan mementingkan keterlibatan pengguna secara berkelanjutan. Kemudian, falsafah Dynamic System Development Method. Falsafah DSDM merupakan bentuk dari perubahan prinsip Pareto, yaitu pada dasarnya 80% dari aplikasi dapat dihasilkan hanya dalam waktu 20% dari waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan aplikasi yang lengkap. Prinsip-prinsip mendasar Dynamic System Development Method. Terdapat 9 prinsip mendasar dari Dynamic System Development Method. Yang A, kunci utama menjalankan proyek secara efektif dan efisien adalah dengan melibatkan pengguna. B, tim pengembang proyek memiliki wewenang untuk membuat keputusan penting tanpa menunggu persetujuan dari atasannya demi kemajuan proyek. C,
Pemusatan pada seringnya sistem dihasilkan dengan pandangan bahwa lebih baik menghasilkan sesuatu yang cukup baik lebih awal daripada keseluruhan yang sempurna pada akhir. Dengan seringnya penyampaian sistem pada tahap-tahap awal proyek, sistem tersebut dapat diuji, coba dan ditinjau, lalu hasilnya menjadi pertimbangan untuk melangkah ke tahap atau putaran selanjutnya. D. Kriteria utama dalam penerimaan hasil adalah kecocokan pada tujuan bisnis. Sistem yang memusatkan pada fungsi-fungsi yang kritis lebih penting daripada sistem yang memenuhi semua kemungkinan dari keperluan bisnis. E. Pengembangan yang dilakukan secara bertambah dan berulang serta didasari oleh masukan dari pengguna agar memperoleh solusi bisnis yang efektif adalah penting. F. Setiap perubahan yang terjadi dalam pengembangan dapat kembali ke keadaan semula atau reversible. G. Sebelum proyek dimulai, setiap persyaratan dan kebutuhan harus telah ditentukan. H. Melakukan pengujian pada siklus hidup proyek secara keseluruhan. Tinjauan dari pengguna dan pengembang adalah hal yang penting untuk menentukan proyek berjalan dengan baik dari sisi bisnis dan teknis. I. Kerjasama yang dilakukan secara efektif dan efisien oleh seluruh pihak yang memiliki keperluan adalah penting. Siklus hidup Dynamic System Development Method. Development Method memiliki siklus hidup atau life cycle yang terdiri atas 3 tahapan utama dan 5 subtahapan, yaitu seperti yang terlihat pada gambar yang sedang dipresentasikan. Tahapan utama pertama yaitu adalah pre-project atau fase sebelum proyek. Untuk menghindari terjadinya masalah di tahapan selanjutnya, maka proyek harus sudah dipersiapkan secara benar dari awal. Seperti melakukan pendefinisian masalah bisnis yang akan diselesaikan, memastikan anggaran dan sumber daya yang akan digunakan, dan menetapkan aturan dasar pengembangan dan rencana awal studi dan bisnis. Kemudian, ke tahapan utama selanjutnya yaitu siklus hidup proyek yang terdiri atas 5 subtahapan, yaitu studi kelayakan, studi bisnis, kemudian ada functional model iteration, design and build iteration, dan implementation. Subtahapan pertama yaitu studi kelayakan. Dalam studi kelayakan ditetapkan persyaratan bisnis dasar dan kendala yang berkaitan dengan pembangunan atau pengembangan aplikasi, serta dilakukan penilaian apakah pendekatan di SDM layak atau tidak untuk proyek yang sedang dijalankan. Tujuan dari subtahapan ini adalah untuk menilai atau memilih solusi pengembangan yang paling tepat, lalu menetapkan apakah solusi tersebut sesuai dengan persyaratan bisnis organisasi. Selanjutnya, ke subtahapan studi bisnis. Tahapan ini dilakukan untuk menetapkan persyaratan fungsional dan informasi yang akan memungkinkan aplikasi memberikan nilai bisnis, mendefinisikan arsitektur aplikasi dasar, dan mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan untuk aplikasi. Kemudian, subtahapan perulangan model fungsional. Dalam tahapan ini dilakukan penggambaran model fungsional dan model statis yang dibutuhkan oleh pengguna. Iterasi model fungsional meliputi 4 siklus aktivitas, yaitu 1. Menentukan hal yang akan dilakukan di setiap siklus. 2. Menyetujui hal yang akan dilakukan. 3. Melakukan hal yang telah ditentukan dan disetujui. 4. Memeriksa apakah dokumentasi, prototipe demo, atau bukti dari bagian perangkat lunak yang berhasil diuji sudah dilakukan dengan benar. Setelah itu, ke subtahapan 4, yaitu perulangan perancangan dan pembuatan, atau design and build iteration. Dalam tahapan ini,
Prototipe yang dibangun selama iterasi model fungsional ditinjau kembali agar memastikan setiap prototipe telah direkayasa, sehingga memungkinkan untuk memberikan nilai bisnis operasional bagi pengguna akhir. Selain itu, dilakukan perancangan sistem dengan standar yang cukup tinggi agar dapat digunakan sejalan dengan kebutuhan pengguna. Output dari subtahapan ini adalah sistem yang telah diuji. Kemudian, subtahapan yang terakhir adalah implementasi atau penerapan. Pada tahapan ini, pengguna dilatih mengenai sistem baru dan menentukan kebutuhan yang akan datang sehingga pengguna dapat menggunakan aplikasi yang telah dibuat atau dikembangkan. Output dari tahapan ini berisi semua dokumentasi yang diperlukan, yaitu dokumentasi pengguna dan jumlah pengguna terlatih, termasuk pengguna yang dapat memberikan solusi perbaikan untuk kebutuhan yang akan datang. Tahapan utama terakhir dari siklus hidup Dynamic System Development Method yaitu fase setelah proyek atau post-project. Fase ini dilakukan untuk mengevaluasi apakah sistem yang telah digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan pada tahap awal. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai evolutionary prototyping. Pertama, pengertian dari evolutionary prototyping. Perangkat lunak berubah sepanjang perkembangan zaman sehingga menyebabkan spesifikasi akan kebutuhan produk juga berubah saat pengembangan perangkat lunak. Oleh sebab itu, kita memerlukan model perangkat lunak yang dapat secara perlahan mengalami evolusi. Model yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah evolutionary prototyping. Evolutionary prototyping adalah sebuah metode prototype yang dapat secara terus-menerus diperbaiki sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi, metode ini memungkinkan untuk melakukan pengembangan kompleks pada versi-versi berikutnya. Selanjutnya adalah pembuatan prototipe dalam metode evolutioner. Terkadang, saat melakukan pendekatan pengembangan perangkat lunak, stakeholder tidak bisa mengidentifikasi spesifikasi kebutuhan pada software yang diinginkan. Dalam hal ini, pembuatan prototyping dapat memberi pendekatan yang baik untuk membantu tim pengembang memahami lebih baik apa yang akan dikembangkan saat spesifikasi belum jelas. Metode prototype menurut Roger S. Pressman dibagi menjadi 3. Yang pertama, mendengarkan pelanggan. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan kebutuhan dari sistem dengan cara mendengarkan kebutuhan pelanggan. Agar sistem sesuai, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui permasalahan apa yang sedang terjadi. Proses pengembangan ini meliputi pengumpulan informasi mengenai kebutuhan untuk mendefinisikan sasaran keseluruhan perangkat lunak yang akan dikembangkan dan mengidentifikasi spesifikasi kebutuhan yang belum diketahui. Yang kedua adalah merancang dan membuat prototipe. Pada tahap ini dilakukan perancangan dan pembuatan prototipe sistem. Iterasi prototipe yang dibuat disesuaikan dengan kebutuhan sistem yang telah didefinisikan. Rancangan cepat atau quick design akan memulai konstruksi pembuatan prototipe. Prototipe kemudian akan diserahkan pada para stakeholder dan kemudian mereka akan melakukan evaluasi-evaluasi. Yang ketiga adalah uji coba. Prototipe dari sistem diuji coba oleh pelanggan atau pengguna. Kemudian dilakukan evaluasi kekurangan-kekurangan dari kebutuhan pelanggan. Pengembangan ini kemudian kembali kepada keluhan dan mengulang kembali dari awal. Iterasi akan terjadi saat prototipe diperbaiki untuk memenuhi kebutuhan dari para stakeholder. Sementara pada saat yang sama, memungkinkan kita sebagai pengembang untuk lebih memahami kebutuhan apa yang akan dikerjakan pada iterasi selanjutnya. Pendapat Brooks mengenai metode dalam evolutionary prototyping. Kebanyakan proyek sistem pertama terlalu besar, canggung dalam penggunaannya, sehingga jika salah tidak ada alternatif lain tanpa harus mengulang analis dan perencanaan dari awal. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan evolutionary prototyping. Beberapa prototipe terkadang tidak dapat langsung digunakan, sementara prototipe yang lain dapat bersifat evolusioner.
Namun, biasanya stakeholder menyukai hal tersebut karena dapat langsung melihat sistem yang kelak akan mereka pakai dan para pengembang dapat mengembangkan sistem perangkat lunak ini dengan segera. Terkadang, evolusi prototyping kerap menimbulkan masalah karena beberapa hal. Prototype pada evolusioner umumnya tidak dirancang secara saklek, sehingga pada umumnya belum mempertimbangkan aspek kualitas. Berikut kelebihan dan kekurangan metode evolusioner jika dilihat dari penjelasan di atas yang telah disebutkan tadi. Yang pertama, kelebihannya, metode evolusioner tidak efektif dalam pendekatan untuk menghasilkan sistem. Hal tersebut terjadi karena untuk menghasilkan sistem informasi, prototype dikembangkan sebagai mekanisme untuk mendefinisikan spesifikasi kebutuhan. Stakeholder mendapat pemahaman yang lebih baik dari masalah mereka dan sistem perangkat lunak dapat merefleksikannya. 2. Menciptakan suasana yang sadar akan kualitas dalam perangkat lunak. Dalam prototype, stakeholder akan memberikan feedback terhadap software yang dikembangkan. Jika dirasa masih kurang, pengembang akan melakukan pembaruan. Software harus dibangun kembali sehingga tingkatan kualitas perangkat lunak akan menjadi semakin tinggi. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan SDM. Metode evolusioner dapat meningkatkan kemampuan dalam memimpin dan mengatur sesuatu dalam suatu pengembang. Selain itu, metode ini juga dapat meningkatkan kebersamaan untuk mencapai suatu hal dan semangat kerja karyawan dalam melakukan perbaikan. Yang keempat, membebaskan manajemen. Hal tersebut terjadi karena dalam evolutionary prototyping itu saat terjadi kesalahan, kita akan mengulangnya lagi dari awal sehingga tidak diperlukan manajemen yang bersifat membatasi. Selanjutnya adalah kekurangan. Yang pertama, kurangnya visibilitas proses. Jika sistem dikembangkan dengan cepat, tidaklah efektif dari segi biaya, karena sistem umumnya ditentukan dengan yang ditentukan dengan cepat, algoritmanya tidak efisien untuk diimplementasikan dan menjadi bagian terintegrasi dari sistem yang dikembangkan. Yang kedua, sistem seringkali memiliki struktur yang buruk. Para stakeholder akan mengeluh dan akan selalu meminta perbaikan pada perangkat lunak yang mereka kembangkan. Hal tersebut menyebabkan rusaknya struktur perangkat lunak akibat adanya penyesuaian perubahan yang semakin sulit. Yang ketiga, membutuhkan pengembang software dengan SDM yang sudah berpengalaman. Kebanyakan sistem yang dikembangkan melalui cara yang diimplementasikan oleh kelompok yang memiliki keterampilan yang tinggi dan motivasi yang kuat. Karena dalam pengembangan perangkat lunak menggunakan prototyping atau evolutionary prototyping harus terus-menerus diperbaiki dan mencari solusi dari sebuah masalah. Kegagalan dalam mencari solusi dapat membuat frustasi para pekerja sehingga menyebabkan efek negatif karena intensitas pekerjaan yang akan meningkat. Lalu berikut ini adalah daftar pustaka yang kami jadikan referensi sebagai bahan pembuatan makalah dan PowerPoint. Sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.